Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya nungguin ya. Perkenalkan, nama saya Reynard. Jadi, suatu hari saya ingin ke rumah teman saya. Lalu, saya melihat ke samping dan ada banyak banget tumpukan sampah. Lalu, saya pun berpikir sambil melihat tumpukan sampah itu. Ini orang Indonesia ada masalah apa ya? Nanti buang sampah sembarangan. Terus mencemari jalan. Terus nanti kalau banjir, pemerintah yang disalahin. Padahal salah mereka sendiri. Lalu orang Indonesia itu emang biasanya nggak mau akuin salah ya. Saya punya satu contoh teman saya. Jadi dia kan pinjem pen saya. Terus saya bilang balikin ya waktu pulang sekolah. Lalu saat sekolah selesai, dia pun, aku tanya ke dia, "Weh, pennya mana? Udah selesai sekolah nih." Terus dia jawab, "Lah, pennya hilang." Terus saya bilang, "Lah, kok bisa hilang?" Dia bilang, terus dia masalahin aku kayak gini, "Lu sih bukannya minta cepet-cepet." Saya pun bingung dan bilang, "Hah?" Terus balik ke topik tadi. Masyarakat Indonesia udah tahu kalau buang sampah sembarangan bisa banjir. Aneh ya mereka. Terus itu mereka buang sampah buat apa sih? Pengen kita berenang bareng kali ya. Lalu orang Indonesia itu juga nggak peka. Pemerintah sudah siapin tempat sampah banyak, tapi mereka masih malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Saking malesnya, ada tong sampah di depan mereka aja, mereka lebih milih untuk membuangnya langsung daripada ke depan dan membuangnya. Saya juga ada nih pengalaman saya waktu saya mendapat pekerjaan tukang bersih jalan. Jadi saya lagi bersih-bersih jalan kan seperti biasa. Lalu ada orang dengan mobil mewah tiba-tiba lewat. Lalu dia membuka kaca dan membuang sampahnya ke arah saya, dan saya pun terkena headshot. Saya pun teriak ke mobil, "Woi, kalau buang sampah tuh jangan sembarangan, buangnya pada tempatnya dong." Lalu mobil itu pun berhenti. Lalu saat berhenti, keluar seorang pria yang memakai jas rapi dan sangat kece. Lalu saya pun tanya ke dia, "Kamu kenapa buang sampah sembarangan?" Lalu dia bilang, "Saya tidak bermaksud untuk buang sampah itu kepada kepala abang." Lalu saya pun bilang, "Lah, kalau nggak bermaksud kenapa dilempar ke arah saya?" Walaupun dia jawab kayak gini, "Saya itu berprofesi sebagai pemain basket. Jadi setiap kali ada sampah yang saya ingin buang, saya membuka kaca mobil lalu saya melemparnya ke tempat sampah." Lalu saya bilang kayak gini, "Gimana pengen jadi pemain basket profesional, lempar sampah aja nggak bisa?" Jadi ya, saya walaupun masyarakat Indonesia ini aneh dan susah untuk dikasih tahu, saya itu tetap bagian dari masyarakat Indonesia. Lalu menurut saya, walaupun keadaan masyarakat Indonesia saat ini, saya tetap cinta pada negara saya, Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Kenan dan hari ini saya mau cerita. Jadi waktu itu saya jalan-jalan ke puncak dan di situ saya melihat ada sungai yang jernih sekali airnya. Semua yang di dalam air itu gue bisa lihat, kayak ada batu, ada ikan. Jawaban hidup gue juga kelihatan di dalam situ. Ya, saya tidak terbiasa melihat air seperti itu karena saya tinggal di Jakarta. Kalau di Jakarta, dari saya masih di perut ibu sampai sekarang airnya gelap terus. Segelap masa depan saya kalau tidak bersamamu gitu. Tapi betul kan? Kalian kalau di Jakarta gitu, emang ada yang sungainya jernih gitu, bersih. Kalau di Jakarta warnanya butek gitu, ada sampah-sampahnya banyak yang kayak ada sampah-sampah kecil gitu. Kayak ada plastik, botol, kertas, kaleng, ada gitu. Kadang ada yang gede-gede juga, kayak ada sofa, ada ranjang. Kadang ada
ada mobil juga tuh jatuh. Mungkin orangnya kurang sayang sama mobilnya, jadi dibuang ke sungai itu. Dan aroma sungainya itu harum sekali sampai mau muntah. Lalu di Sungai Puncak ini saya main-main di airnya gitu sama orang-orang yang di situ, cipratan. Nah kalau di Jakarta gue main-main di situ langsung kena 1 juta penyakit sekaligus. Ada apa tuh? Kayak COVID, diare, kanker, tuberkulosis, osteoporosis, skoliosis. Ada pneumo ultramikroskopis, vulkanoosis dan teman-temannya gitu. Terus saya ke dokter katanya, "Dek, kamu sejam lagi mati ya," gitu. Lalu saya mulai tanya-tanya gitu, kenapa Sungai Jakarta bisa sekotor itu? Biasanya orang kan nyalainnya pemerintah gitu nggak mau bersihin, atau ada pabrik itu ngeluarin limbahnya ke situ. Tapi saya ketemunya jawaban yang saya temukan adalah yang mengotori sungai itu dari limbah domestik warga Jakarta. Nah kita itu 72% limbah di Sungai Jakarta berasal dari limbah domestik. Orang Jakarta memang keterlaluan sih. Sungai ibu kota Indonesia loh dikotori. Tapi kalian juga jangan pernah memikir kayak saya nggak pernah tuh buang sampah ke sungai. Siapa sih yang nggak pernah? Jadi misalnya nih nggak sengaja ya, kalian habis di warung gitu, habis makan, habis minum teh kotak gitu. Tapi kalian tinggalin aja gitu di meja biar masnya yang bersihin. Tapi kalau teh kotak itu misalnya ketiup angin masuk ke got dari got ke sungai, ya sama aja kalian mengotori, berkontribusi gitu. Tapi ada sisi baiknya juga. Sekarang ada orang-orang yang membersihkan sungai juga. Pemerintah itu sudah membuat pasukan yang elit sekali, yang tugasnya membasmi semua hal yang mengotori sungai. Namanya pasukan oranye. Saya hormat sekali sama mereka. Saya lihat kayak mereka lagi bersih-bersih terus kayak hormat gitu. Kayak upacara bendera, tapi benderanya bukan merah putih, warnanya orange. Tapi benar sih, mereka emang berjasa banget bagi Jakarta. Kita yang hidupnya santai-santai aja gitu, lempar sampah kemana-mana gitu. Malah mereka yang membersihkannya. Dasar orang Jakarta ini. Makanya sadar diri, kalau habis makan gitu, habis minum, buang sampah ke tempatnya yang benar, jangan yang salah. Ya, terima kasih. Selamat siang Miss Jenita dan teman-teman. Nama saya Valen, pakai 2L, pakai 2E, pakai V bukan pakai F. Apa enggak namanya jadi Valen? Hah? Namanya jadi Valen. Nah, jadi hari ini tuh aku mau cerita tentang pengalaman aku di toko jus. Pas itu tuh aku ngapain ya? Aku pergi nih jalan-jalan sama temen aku ke toko jus ini. Masuk-masuk aku duduk minum jus. Tiba-tiba ada ibu-ibu masuk. Kita panggil aja namanya Ibu Rema lah ya. Apa sih? Nah, pas lagi duduk itu tiba-tiba Ibu Rema tuh datang, dia teriak, "Wow! Mas, aku mau pesen jus jeruk dong," katanya gitu. Nah, kata Masnya gitu. Bu Rema lanjut lagi, "Mas, aku mau beli jus jeruk nih. Jus jeruk gak pakai gula, gak pakai susu, gak pakai gula, gak pakai susu." Dia bilangnya gitu. Terus Masnya udah kayak, apaan sih nih ibu, nggak jelas banget. Tapi ibunya ulangin lagi, "Mas, aku mau beli jus jeruk gak pakai es ya." Tiba-tiba Masnya jawabin lagi, "Lah, jus jeruk gak pakai es jadi jus jeruk dong." Ya kan, Miss? Kalau bener kan, jus jeruk gak pakai es jadi jus jeruk. Kalau susu gak pakai es jadi apa, Miss? Susu gak pakai es? Susu gak pakai es? Iya. Nah, udah balik lagi ke topiknya ya. Tiba-tiba ibu ini, Masnya ya udahlah ya, bikinin aja lah ya. Namanya ibunya mau beli juga kan. Ibunya duduk, tiba-tiba ibunya teriak-teriak, "Saya jadi istri sudah melakukan yang terbaik. Tetapi kenapa suami saya itu enggak ngehargain saya ya?" 5 kali dia ulangin, aku sampai pusing dengerinnya. Terus aku liatin aja tuh ibu terus. Tiba-tiba Masnya udah nganterin nih jusnya. Ibunya minum jusnya. Tiba-tiba ibunya teriak, "Mas, gimana sih? Jus jeruk saya ada bijinya. Gimana sih kamu? Kan saya pesen jus jeruk murni, nggak pakai es, nggak pakai susu, nggak pakai es, nggak pakai susu, nggak pakai gula. Jus jeruk murni loh. Kenapa ada bijinya? Nggak mau tahu. Pokoknya saya maunya Mas bawain saya saringan." Kata Masnya kayak, "Apaan sih Bu?" Tapi tetap bawain saringan. Tapi karena Masnya udah males ladenin ibunya, Masnya bawainnya saringannya yang besar gini. Yaudah ibunya saring-saring aja.
tumpah semua ke baju-bajunya. Jadi ibunya kesel dong. Ibunya bilang, "Mas, gak mau tahu, aku mau bayar sekarang. Mana? Aku punya uang. Aku mau bayar. Aku mau bayar. Aku mau bayar." Ya udah habis. Oke, katanya gitu kan. Terus masnya bilang, 50.000 Kak. Ya udah, ibunya hitung satu-satu. 10.000, 20.000, 30.000. Terus pas masnya ambil uangnya, masnya bilang, "Loh Bu, kamu kaya banget sih. Sampai beli jus aja pakai uang palsu," kata masnya gitu. Ya udah, ibunya jawab, "Lah, emangnya kalau pakai uang palsu nggak bisa beli jus ya?" Yaudah, masnya udah kesel dong, masnya tinggalin aja ibunya. Menurut aku ya gimana ya, kalau misalnya memang lagi stres itu di rumah aja, nggak usah ganggu-ganggu orang yang di luar. Karena aku tuh cuman mau minum jus gitu ya, tenang-tenang di rumah, kenapa diganggu gitu. Oke, udah. Siapa mau uang? Tapi uangnya dapat dari cuman Miss dong. Itu effort Miss. Siapa mau uang? Oh! Siapa mau uang lagi? Oh! Dah, terima kasih semuanya. Semoga aku dapat komedi lagi. Yang Karem.